Film ini diawali dengan sekelompok pemuda-pemudi yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pendakian, Quoi? Rien. di mana si perempuan bernama Karin mengatakan kalau dia mengikuti acara ini hanya sebatas menjernihkan pikirannya. Di saat itu, pria bernama Fred memperlihatkan map kepada mereka dan menjelaskan tempat-tempat yang akan mereka lalui. Sebelum berangkat ke sana, sebagai kenang-kenangan, mereka pun melakukan sesi foto terlebih dahulu. Non. non. Allez les gars, photo. Saat di perjalanan, pria bernama Lucky kelihatan tegang. Untuk menghibur suasana di dalam mobil, Karin yang memiliki kaset itu pun menyetel musik kesukaannya. Beau, hein? Tiba di sana, di bawah tebing yang ekstrim, mereka akan memanjatnya ke atas. Menurut pelang yang ada di sana bahwa gunung tersebut telah ditutup atau tidak boleh ada pendakian. Akan tetapi, Fred mengabaikan peringatan tersebut. Lucky yang tidak yakin mengatakan kalau ini benar-benar bodoh. Sontak William berkata, "Jika kamu takut, silahkan pulang lagi." Setelah disupport oleh pacarnya bernama Choi dan dikasih ciuman, dia pun mengikuti mereka. J'attends là? Non, non, là-haut. Tu vas voir, c'est bon pour les fesses. Tu t'accroches avec ta main droite. Karena tidak biasa tuak taek, Lucky sangat kesulitan. Setibanya di atas, mereka pun menyusuri jalur tebing yang curam. Di sana mereka harus hati-hati karena sedikit saja kesalahan dapat menghilangkan nyawa mereka. Partez quand? L'année prochaine! Et après, Australie! Lucky yang takut ketinggian ngalang layu. Di saat itu juga Choi menyemangatinya. Tidak ingin jadi pemuda lemah, Lucky yang tetap semangat pun naik ke atas. Di saat itu juga mereka pun tiba di jembatan layang. J'y vais! C'est non! Di sana Lucky yang cupu berjalan ngeleyur karena takut ketinggian, dia pun tidak tenang. Bukannya buruan, Lucky tiba-tiba ngaraneg di tengah-tengah. Akibat Lucky kelamaan, tiba-tiba kabel jembatan mau copot. Voilà. Avance. Faut encore me démerder tout seul. Sementara Karin masih di sana. Saat itu juga mereka pun panik di mana Fred memperingatkan Karin agar selalu memeriksa talinya. Sementara Karin yang masih ngaguntawil di atas, dengan bergegas Fred melemparkan tali kepada Karin karena dia ngaguntawil di kabel yang sebentar lagi mau rampung. Akhirnya Karin pun selamat. Tidak ada jalan lain, Fred berkata kalau mereka harus terus maju dan keluar dari tempat ini sebelum gelap, di mana mereka akan pergi ke gondola untuk bisa kembali. Di saat seperti itu, Lucky bersitegang dengan William, di mana Fred berkata bahwa tidak ada gunanya untuk panik. Di saat berada di sana, mereka mendapati tali pendakiannya putus. Untuk mencari jalan keluar, Karin dan Fred akan naik ke atas. Lagi dan lagi, Lucky terlihat panik alias tegang. Padahal jika seperti itu akan membuat otot-otot cepat lemah. Ternyata sejak awal Fred sudah tahu kalau jalur ini ditutup. Sontak Karin pun marah. Tiba-tiba kaki Fred terkena jebakan senteg. Venez!
Saat itu juga dia menyuruh Karin agar menolong mereka yang sudah ngaguntawil. Singkat waktu, Fred yang kesakitan tidak tahu kalau ada yang akan menariknya. Karine. Setibanya di sana, mereka pun berteriak mencari Fred. Di saat seperti itu, William menyalahkan Karin yang membawa mereka ke sini, padahal mereka tahu kalau tempat itu sudah ditutup. Tidak hanya itu, Lucky bersih tegang dengannya. Dis pas que j'en ai rien à foutre, on a failli crever, je te signale. Mais si t'en as rien à foutre depuis le début. Di mana Karin berkata jika Lucky hanya pria cengeng. Choi yang kesal pun menyuruh mereka diam dan melanjutkan pencarian. Setelah lama mencari Fred, William rupanya mempunyai perasaan kepada Choi, di mana dia berkata agar Lucky bisa melupakannya. Di saat itu juga, Lucky ngajak William sparring. Saat Choi akan melerai, tiba-tiba dia 3 lebos. Hingga beberapa saat, Karin turun ke bawah untuk mencari Chloe. Saat terpeleset, benda tajam hampir saja menancap ke wajahnya. Oh, Karine! Qu'est-ce qui se passe? Di bawah ada banyak benda tajam. Kemungkinan ini adalah perangkap. Chloe yang menahan rasa sakit karena tangan kirinya tertancap. Setelah Chloe berhasil evakuasi, lalu membalut lukanya dengan lamak. Lucky pun sedih melihat pacarnya terluka. Karin berkata kalau semua duri-duri yang ada di bawah adalah jebakan. Sontak mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka jebak. Il y avait des pieux partout. Chasse quoi? Singkat waktu, hari pun gelap sementara mereka masih terjebak di hutan. Meskipun hujan-hujanan dan menggunakan baterai, mereka terus mencari keberadaan Fred. Di saat itu pula, Karin merasa frustasi. Akan tetapi, Chloe menyemangatinya dengan menyanyikan lagu kesukaannya. Hingga beberapa saat kemudian, Karin yang tengah berjalan terkena busur panah. Oh, qu'est-ce qui se passe? Entah siapa yang melakukannya. Kemungkinan ini adalah kelakuannya psikoplok alias psikopat. Sungguh misteri dan menegangkan. Lalu, dia ditarik sampai ngajerit. Mereka yang mendengar suara teriakan Karin pun langsung mencarinya. Sungguh sayang mereka harus kehilangan Karin. Il faut pas rester là! Setelah kehilangan 2 teman mereka beristirahat karena hujan sudah reda. Ditakutkan Chloe mati kedinginan, mereka membawanya pergi dari sana. Singkat waktu mereka menemukan sebuah camp. Takut ada yang lebih mengejutkan, William dan Lucky membawa batu. Setibanya di dalam, mereka mendapati tubuh Fred yang sabu ligir. Saat mereka akan pergi, William berkata dia tidak bisa pergi tanpa peralatan dan suar. Dirasa Lucky tidak bisa diajak kerjasama, dia memutuskan pergi sendirian. Dehors sans les fusées de détresse. On va retrouver ton sac. J'en ai rien à foutre, moi je... Di sana William menemukan tangga ke ruangan bawah. Berjalan hati-hati dan waspada, ditakutkan ada serangan susulan. Saat itu dia melihat nama yang bertuliskan Anton. Mungkin psikopat tersebut adalah si Anton. Bang-toi! Di saat seperti itu, Lucky yang ingin mengambil suarnya sendirian malah menojar William ke bawah. Si belegug Lucky dengan teganya mengunci pintunya. Entah apa yang dipikirkan dia sekarang atau takut Chloe ditikung oleh William. Qu'est-ce que tu fais? Je le garde, je te dis. Donne-moi le 5. Saat mereka berdua akan pergi, si koplok bernama Anton muncul sambil membawa tubuh Karin lalu menyerang si Lucky. Anton yang marah menghubat habit mereka. Di saat itu juga, Chloe yang baru sadar menghadang si Anton. Bukannya Lucky membantunya, dia malah pergi membawa suar sendirian.
Terlihat di sana William dan Chloe tengah digantung, sementara Anton tengah menyantap teman-teman mereka di atas. Di sana juga mereka dikagetkan dengan banyaknya kepala manusia yang sudah si Anton bunuh. Mereka pun panik ketika Anton turun ke bawah lalu mendekati mereka, bahkan membawa Chloe yang akan menjadi hidangannya. Semuanya dibikin tegang ketika Anton mulai mendekati Chloe. Beruntung tiba-tiba Lucky muncul di sana dan melempar si Anton. Sontak Anton pun mengejar Lucky yang juga ngacir. Di saat bersamaan, William berhasil keluar. Chloe sangat sedih ketika meratapi jasad Karin. William berkata, sekarang mereka harus pergi menuju gondola. Sayang, ketika Lucky berlari, Anton mengekernya di mana panah tersebut mengenai pahanya. Lucky pun merasa kesakitan. Tidak ingin ngejoprak di sana, Lucky tetap berusaha berlari menuju gondola. Tiba di atas tebing, Anton menyerang Lucky hingga duel sengit pun terjadi. Di saat ada kesempatan, Lucky menancapkan panah ke kakinya Anton yang membuat dia kesakitan. Akhirnya Lucky menggapai besi yang turun ke bawah. Akan tetapi besi tersebut mulai hack. Di saat itu juga Lucky meminta pertolongan. Di saat bersamaan William dan Chloe tiba di sana, William menggapai tangannya Lucky. Tiba-tiba si Anton memanah babatoknya William. Chloe yang sudah muak dan marah karena semua temannya sudah tiada, dia pun melawan si Anton. Di saat itu juga, Chloe menggapai pisau dan berhasil melukainya. Di saat Chloe menyebutkan nama Anton, seketika dia terdiam. Di saat bersamaan, pisau Chloe berhasil mengenai leher Anton. Melihat Anton terbaring, Chloe menghampirinya dan akan menghabisinya. Apa yang dipikirkan Chloe? Tiba-tiba dia merasa kasihan. Tak ingin lama-lama, dia pun segera meninggalkannya di sana. Tanpa dia sadari, Anton mengambil sebuah pisau.